Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, bertemu kembali dengan Bu Guru di sini pada pembelajaran tema 7, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran yang keempat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pembelajaran tema 7, subtema 1, pembelajaran 4 kali ini, Bu Guru harapkan anak-anak dapat 1. Mengenal ragam budaya Indonesia dengan baik dan keberagaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar kalian. Yang kedua, kalian dapat mengenal berbagai macam makanan berbahan dasar singkong dengan baik. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, kalian dapat mengidentifikasi kalimat utama dari tiap paragraf yang disampaikan melalui teks bacaan. Yang keempat, kalian dapat mengamati contoh gerakan dan mengetahui gerakan dasar mengambang pada buku paket yang kalian punya. Baik anak-anak, pada pembelajaran kali ini kalian akan mengamati gambar berikut ini. Terdapat beragam pakaian adat sekaligus makanan pokok, makanan khas dari masing-masing daerah. Kita amati teks bacaan berikut ini. Pagi ini, Udin dan teman-teman bersemangat. Pakaian yang mereka kenakan berbeda dari biasanya. Pakaian mereka berwarna-warni. Semua siswa kelas 3 diminta memakai pakaian daerah. Udin memakai baju dari daerah Sunda. Edo memakai baju dari daerah Papua. Dayu memakai pakaian adat Bali. Demikian pula dengan Beni, Siti, Lani, dan lainnya. Mereka juga membawa makanan khas daerah. Udin membawa combro dari Sunda. Edo membawa kue sagu dari Papua. Dayu menyiapkan sate lilit dari Bali. Beni membawa panada dari Manado. Siti membawa keripik singkong dari Padang. Tak ketinggalan, Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas Tionghoa. Pada hari itu semua siswa tampil berbeda. Satu sama lain bertukar cerita tentang daerah di Indonesia. Ternyata setiap pakaian dan makanan daerah memiliki ciri khas masing-masing. Perbedaan bukanlah hal yang harus diperdebatkan. Walaupun setiap siswa berasal dari daerah yang berbeda, namun satu sama lain tetap saling menghargai. Tidak ada yang merasa lebih baik ataupun lebih hebat. Baik anak-anak, amati gambar pakaian khas daerah Indonesia berikut ini. Dapatkah kalian menyebutkan asal daerah pakaian adat berikut ini? Nah, Indonesia terbagi menjadi berbagai daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Ingat semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Perhatikan teks bacaan berikut ini. Apakah Udin dan teman-teman membawakan budaya dari daerah yang sama? Apakah kita perlu mengenal dan memahami daerah-daerah lain di Indonesia? Tuliskan pendapat kalian dengan didampingi oleh orang tua kalian. Apa pendapat kalian? Tuliskan di buku tulis. Berikutnya kita akan mengamati gambar Presiden Republik Indonesia pada peringatan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-72 yang bertempat di Istana Merdeka.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Walau memakai pakaian adat yang berbeda, setiap orang saling menghargai perbedaan tersebut. Dengan memahami perbedaan, kita telah menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari teks tersebut, 1. Apakah pakaian yang dikenakan oleh Bapak Presiden beserta para undangan menunjukkan keragaman Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI? Yang kedua, apakah penting bagi kita untuk menghargai keragaman? Sampaikan informasi yang kalian peroleh kepada Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Nah, salah satu makanan yang disukai Udin dan teman-teman adalah keripik singkong atau karupua sanjay yang dibawa oleh Siti. Benny pun ingin tahu lebih banyak tentang makanan yang menggunakan bahan dasar singkong. Bacalah teks berikut ini. Ada bacaan tentang pengolahan singkong. Ada 3 paragraf. Kalian membaca dengan memperhatikan intonasi, lafal, dan suara yang keras. Amati gambar berikut ini. Teknologi pangan membuat makanan awet dan tahan lama. Berikut ini ada gambar dari hasil pengolahan singkong. Kalian kelompokkan manakah yang termasuk ke dalam teknologi pangan yang bisa membuat makanan awet dan bertahan lama. Ada 7 gambar tentang pengolahan dari singkong. Kalian bisa mengerjakan pertanyaan-pertanyaan atau menentukan kalimat utama dari tiap paragraf. Contoh pada paragraf 1, kalimat utamanya, di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, kalian bisa menentukan paragraf yang kedua dan paragraf yang ketiga. Kalian juga bisa membuat ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Temukan informasi-informasi penting yang ada pada teks pengolahan singkong. Nah, itu tadi anak-anak tentang berbagai macam makanan dari hasil pengolahan singkong. Ada gulai singkong, ada karak kaliang, ada dakak-dakak, ada karupua sanjay, dan berbagai macam makanan lainnya. Pada materi berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana melakukan gerak dasar mengambang. Setelah kalian mengetahui tentang pengolahan makanan berbahan dasar singkong, Udin dan teman-temannya mengajak Edo dan Benny berenang. Udin, Edo, dan Benny senang bermain di kolam renang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di sana. Sambil bersenang-senang, mereka selalu memperhatikan keselamatan diri dan teman di sekitar. Udin, Edo, dan Benny mencoba gerakan mengambang tanpa pelampung. Edo membantu Benny berlatih mengambang. Edo berdiri di dalam kolam, tangannya memegang tangan Benny. Benny mengembangkan tubuhnya sambil menggerakkan kaki. Mereka melakukan kegiatan secara bergiliran, seperti pada gambar berikut ini, melakukan gerakan mengambang di permukaan kolam renang. Benny mencoba berlatih mengambang sendiri di kolam dangkal.
Gerakan dasar mengambang dapat dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini. 1. Berdiri tegak di pinggir kolam. Yang kedua, peganglah tepi kolam dengan 2 tangan, 2 jari dari setiap tangan. Yang ketiga, rapatkan perut pada dinding kolam. Tarik nafas dalam-dalam, lepaskan pegangan. Kelima, masukkan kepala ke dalam air. Yang keenam, kepala muncul perlahan ke permukaan air sambil hembuskan nafas. 7. Posisi tangan sejajar bahu. 8. Lakukan gerakan berenang di tempat dengan posisi tubuh sejajar dengan air, kedua kaki digerakkan bergantian. 9. Lakukan berulang-ulang. Jangan lupa anak-anak, minta bantuan orang tuamu dan selalu perhatikan keselamatan diri dan keselamatan teman ketika berada di kolam renang. Nah, itu tadi anak-anak yang sudah kita pelajari pada pembelajaran 4. Kalian sudah belajar tentang keberagaman berbagai macam budaya yang kita miliki. Ada makanan khas dari daerah masing-masing, ada pakaian adat dari berbagai daerah. Selain itu, kalian juga mempelajari tentang kalimat utama dari masing-masing paragraf dari sebuah teks bacaan pengolahan singkong. Yang ketiga, kalian sudah belajar tentang gerak dasar mengambang di kolam renang. Kalian sudah mengetahui tahap-tahapnya. Anak-anak selalu perhatikan protokol kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.